Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Irfan Satrianto dan teman saya Muhammad Yusril Malaka ini. Di sini kami melakukan penerapan distribusi normal pada survei analisis waktu belajar para mahasiswa Telkom University di kampus Surabaya. Nah, di sini rumusan masalahnya tuh bagaimana sebaran waktu belajar mandiri mahasiswa Telkom University Surabaya. Nah, kita juga menghitung kayak berapa peluang mahasiswa belajar mandiri itu apakah lebih dari 60 menit per hari. Terus di sini tujuan dan manfaat penelitiannya adalah memodelkan sebaran waktu belajar mahasiswa menggunakan distribusi normal dan menghitung peluang mahasiswa belajar mandiri lebih dari 60 menit per hari. Dan manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran statistik mengenai kebiasaan belajar mahasiswa yang dapat digunakan sebagai acuan bagi institusi dalam merancang program pendukung belajar. Nah, di sini distribusi normal itu apa sih? Nah, distribusi normal merupakan distribusi yang paling penting dan banyak digunakan. Bentuk peluang distribusi ini sering disebut sebagai bell curve. Nah, di sini rumusnya tuh ada fx 1 per standar deviasi akar 2 pi. Nah, min setengah x dikurangi meannya per seimbangan bakunya. Terus di metodologi penelitiannya, penerapan sampelnya itu datanya diperoleh dari survei online terhadap mahasiswa Telkom University Surabaya dari berbagai prodi program studi dengan fokus mahasiswa yang kita ambil kebanyakan sekarang adalah mahasiswa semester 3. Dan di sini pengumpulan datanya adalah data dikumpulkan melalui Google Form dengan 22 responden. Pertanyaan kuncinya adalah, dalam satu hari, biasa di hari perkuliahan, berapa lamakah waktu yang Anda gunakan untuk belajar secara mandiri? Untuk prosedur penelitian bisa dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada prosedur penelitian. Kita ambil 4. Yang pertama itu ada ekstraksi data waktu pelajaran dari file CSV. Yang kedua itu uji kenormalan data menggunakan grafik atau statistik. Yang ketiga itu ada hitung mean dan standar deviasi. Yang keempat itu ada hitung peluang menggunakan distribusi normal. Lanjut ke bawah. Di sini ada bab pembahasan. Yang pertama itu ada definisi permasalahan. Permasalahan yang diangkat adalah variansi waktu belajar mahasiswa mandiri mahasiswa yang dimodelkan secara statistik untuk mengetahui kecenderungan dan peluangnya. Yang kedua ada definisi perubah acak. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan waktu belajar mandiri per hari dalam menit. Yang ketiga itu definisi parameter berdasarkan data. Yang pertama ada mean, itu meannya ada 85,23 menit. Terus di sini ada standar deviasinya ada 45,67 menit. Terus di sini kita menghitung peluangnya. Fungsi kepadatan normal. Di sini kita hitung efek sama dengan 1 per 45,7 itu standar deviasinya, akar 2 pi min 1 per 2 dalam kurung x min 85,23 itu minnya per standar deviasinya 45,7 pangkat 2. Terus kita hitung peluangnya lebih dari x-nya lebih dari 60. Terus kita gunakan rumus z skornya. Z sama dengan 60 min 85,2 per 45,67 sama dengan min 0,553. Terus kita hitung lagi, X-nya lebih dari 60 sama dengan 1 min P dan kurang Z kurang dari min 0,553 sama dengan 1 min 0,290 sama dengan 0,710. Jadi ini jawabannya 0,710.
Terus kita menghitung main dan variansinya. Ini mainnya 85,23 menit dan variansinya eh, dua dua berapa ini? 2085,77 menit pangkat 2 ya. Terus intervensi rata-rata mahasiswa belajar itu tadi ya mainnya 85,23 menit per hari dengan variasi cukup tinggi. Ini berikut adalah tabelnya. Kita lihat nih di angka berapa nih? 85,23. Terus berikut kesimpulannya terakhir berdasarkan analisis tersebut, normal waktu belajar mahasiswa Telkom Universitas Surabaya berdistribusi normal dengan MEAN 85,23 menit dan standar deviasinya 45,67 menit. Peluang mahasiswa belajar lebih dari 60 menit per hari adalah 71%, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki komitmen belajar yang cukup baik. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Jika terdapat kesalahan kata atau penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.